Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian, luar biasa. Penyertaan Tuhan yang luar biasa. Dia telah membawa kita dengan tangannya yang kuat. Dia tidak pernah melepaskan tangannya dari tangan saudara dan saya. Walaupun seringkali kita tergoda untuk menarik tangan kita dari genggamannya. Tapi senantiasa saya mau bilang, dalam kesetiaannya yang begitu luar biasa, dia menuntun day by day hidup saudara dan saya. Namanya Yesus Kristus. Ada satu sukacita besar yang diperdengarkan, yang dikubandangkan 2000-an tahun yang lalu. Kelahiran seorang Immanuel, Raja di atas segala raja. Kelahirannya dinubuatkan ribuan tahun yang lalu. Disebutkan orang, penasihat ajaib, lambang pemerintahan ada di bahunya. Namanya adalah Yesus Kristus. Memang benar, ada banyak sekali kelahiran orang-orang hebat di kolong langit ini. Ada banyak sekali sejarah mencatat kelahiran orang-orang hebat di bawah matahari ini. Tapi saya mau bilang hanya satu pribadi yang kelahirannya begitu luar biasa. Menjadi berbeda dengan kelahiran semua orang hebat yang pernah dicatat oleh sejarah. Alkitab bilang begini, tidak ada kelahiran orang lain. Tidak ada kelahiran model ini. Bahwa waktu Yesus lahir, para majusi datang menyembah. Siapa di kolong langit ini? Tokoh hebat siapa? Yang kelahirannya mengundang penyembahan dunia. Tidak ada. Hanya satu-satunya. Yesus Kristus. Itu membuktikan bahwa pemilik nama ini, yaitu Yesus Kristus, adalah nama di atas segala nama. Bukti yang kedua, bahwa kelahirannya begitu berbeda dengan semua tokoh hebat yang pernah dicatat oleh sejarah. Kelahirannya menarik turun bala tentara. Sorga bersukacita. Sorga, Alkitab bilang begini dalam Lukas 2. Alkitab bilang begini, seluruh bala tentara menaikkan pujian, memuji karena Raja di atas segala raja lahir atas dunia ini. Dunia tidak pernah bisa menolak sejarah yang dicatat ini. Begitu luar biasa kelahiran Yesus Kristus. Kelahirannya membawa satu kabar sukacita yang luar biasa. 2000-an tahun yang lalu dia lahir. Pertanyaannya, memang benar 2000-an tahun yang lalu sejarah mencatat kelahiran seorang bayi yang bernama Yesus Kristus. Tapi adakah dia juga hadir dalam hidup saudara dan saya? Ini satu pertanyaan. Mari kita temukan jawabannya. Adakah dia juga hadir dalam hidup saudara dan saya? Memang benar. Sekali lagi memang benar bahwa dia pernah ada 2000-an tahun yang lalu. Itu dicatat oleh sejarah. Tapi adakah dia juga hadir secara nyata di dalam hidup saudara dan saya? Saya mau mengajak saudara untuk membaca satu kisah para gembala yang terambil dalam Lukas pasal yang kedua. Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-20. Namun saya tidak akan membaca keseluruhan ayat. Kita akan mengambil beberapa bagian penting dari bacaan kita sebagai sebuah pelajaran yang luar biasa. Dan saya mau memulai dari ayat yang ke-8. Di situ dikatakan bahwa di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal. Mereka tidak tinggal di tempat-tempat yang mewah. Mereka tidak tinggal di tempat-tempat yang nyaman seperti kebanyakan kita tinggal saat ini. Mereka berada di mana? Mereka ada di padang. Dan Alkitab juga bilang pada waktu malam. Ini adalah sebuah keterwakilan keadaan saudara dan saya.
banyak dari kita yang sedang berjalan di padang dan sedang ada dalam kegelapan malam. Malam bukan saja berbicara tentang gelap, malam juga berbicara tentang ketakutan. Malam juga berbicara tentang satu kondisi yang saya sebut dengan hopeless. Karena kita tidak akan bisa berbuat banyak seperti pada para gembala pada waktu itu. Kita tidak akan bisa berbuat banyak. Saudara coba bisa bayangkan keadaan gembala pada waktu itu. Gelapnya malam pada waktu itu berbeda dengan gelapnya malam pada waktu sekarang ini. Ada banyak lampu yang menghiasi jalan-jalan di luar sana. Tapi mereka bergumul dengan ketakutan. Mereka bergumul dengan kecemasan. Mereka bergumul dengan ancaman. Mereka bergumul dengan pengharapan yang tiada henti kunjung tiba di hadapan mereka. Dan itulah gambaran keadaan saudara dan saya. Ada di padang dan juga ada di dalam kegelapan malam. Begitu mencekam dan menakutkan. Di tengah kegalauan mereka, di tengah kecemasan, ketakutan yang menghimpit mereka, lalu tiba-tiba datang para malaikat Tuhan menghampiri mereka, membuat mereka menjadi lebih takut dari sebelumnya. Tapi ada satu kabar baik yang disampaikan oleh para malaikat. Kita baca ayat selanjutnya dari Lukas pasal yang kedua. Ayat yang ke-9 dikatakan, tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka, apa saudara? Sangat ketakutan. Ayat 10. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh dunia. Kesukaan besar bukan hadir, bukan dikumandangkan, bukan diperdengarkan 2000-an tahun saja. Tapi kesukaan besar itu juga nyata hari ini. Diperdengarkan buat saudara dan saya yang ada di padang dan ada dalam kegelapan malam. Dengar ini. Ada the great joy. Ada kesukaan besar. Bahwa telah lahir juru selamat. Yaitu Yesus Kristus. Ini sesuatu yang luar biasa. Membangkitkan satu pengharapan yang baru. Membangkitkan, membuat kita bangkit dari keterpurukan. Membuat kita terus beranjak dari kegelapan dan dari padang. Padang bukan tempat saudara dan saya. Kegelapan malam bukan tempat saudara dan saya. Kita mendapat bagian dalam terangnya yang ajaib. Amin. Satu kesukaan besar. Kita seringkali tiap-tiap tahun, bahkan lebih dari sekali setiap tahunnya, kita mendengar tentang the great joy. Kelahiran seorang Messiah, Jesus Christ, Yesus Kristus, Yehoshua, Yahweh, Yasha, pembebas, deliverer. Tuhan menyelamatkan. Kita sudah mendengar ini bahkan sejak kecil, ribuan kali mungkin kita mendengar tentang kabar keselamatan. Tapi hidup saudara dan saya tidak pernah beranjak dari padang dan dari kegelapan malam. Setiap tahun kita memperingati Natal. Setiap tahun kita memperingati kelahiran Kristus. Saya mau bilang ada 3 bagian penting yang selalu ada di dalam setiap tahun peringatan tentang kelahiran Kristus. Yaitu kelahiran Kristus sendiri. Yang kedua selebrasi. Dan yang ketiga perenungan. Kita suka bikin bagian yang kedua. Kita tergoda untuk buat selebrasi. Tapi kita kehilangan perenungan. Padahal di dalam perenungan itu kita menemukan makna daripada kelahiran Kristus Yesus. Bahwa sesungguhnya kelahiran Kristus, Natal ini berbicara esensinya adalah perjumpaan dengan Kristus. Amin. Kita tergoda untuk bikin selebrasi.
kita hiasi. Tidak ada yang salah dengan semuanya itu. Tidak ada yang salah dengan selebrasi. Tidak ada yang salah pernak-pernik lampu Natal yang begitu luar biasa. Hijau melambangkan satu pertumbuhan, tapi kita ketinggalan pertumbuhan rohani. Terkadang juga kita melihat ada pohon Natal masa kini yang berwarna putih, melumbangkan satu kehidupan yang ada di dalam kekudusan. Tapi kita jauh dari yang namanya kekudusan. Karena makna daripada Natal itu tidak pernah menyentuh hidup saudara dan saya. Kita kehilangan perenungan, kita kehilangan makna daripada Natal, yaitu perjumpaan dengan Kristus. Apa yang dialami oleh para gembala ini setelah mendengar kabar sukacita, the great joy dari para malaikat? Mereka tidak terus berdiam di padang. Mereka tidak terus memilih untuk duduk diam dalam kegelapan malam. Mari kita lihat ayat selanjutnya. Malaikat itu berkata di ayat yang ke-12, inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi. Ayat yang ke-13, dan tiba-tiba tampaklah bersama dengan malaikat sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Perhatikan ayat yang ke-15. Di situ dikatakan bahwa setelah malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga. Perhatikan, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi. Mereka sudah mendapatkan satu kabar sukacita yang luar biasa. Mereka tidak lagi memilih untuk tetap ada di situ. Di padang, dalam kegelapan malam. Diancam dengan mungkin binatang-binatang buas yang begitu luar biasa. Tapi seorang terhadap yang lain, mereka bilang begini, mari. Adakah hasrat itu? Adakah kita tergoda untuk berkata kepada diri kita sendiri, mari bangkit, pergi keluar dari padang gurun, keluar dari keterpurukanmu, keluar dari kegelapan hidupmu, mari berangkat dan jumpa dengan Yesus. Mereka tidak menunda. Mereka tidak menunda. Ayat selanjutnya kita lihat. Lalu mereka cepat berangkat. Tidak ada penundaan di sana. Kita suka menunda untuk mengalami perjumpaan dengan Kristus Yesus. Padahal kita bilang dia adalah juru selamat. Padahal kita bilang dia adalah sang pembebas. Padahal kita bilang dia adalah Tuhan. Padahal kita bilang dia adalah Jehovah Jireh, Jehovah Rafa. Tapi kita suka berlambat-lambat untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Berbeda dengan para gembala ini. Mereka bangkitkan satu gairah yang benar dari dalam untuk mengalami perjumpaan dengan Kristus. Karena mereka tahu siapa yang hendak mereka jumpai. Yesus, Yehosua, Allah keselamatan. Mereka tahu persis. Mereka berangkat. Luar biasa, mereka berangkat, mereka bangkit. Dan dikatakan bahwa cepat-cepat berangkat dan menjumpai bayi itu. Saya mau bilang, jangan pernah bikin penundaan dalam hidup saudara dan saya untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dalam praktek hidup kita tiap-tiap hari, kita merasa rugi untuk membatalkan perjumpaan dengan klien kita, dengan orang-orang yang menguntungkan kita secara material mungkin, yang sedang mau ketemu dengan saudara, jauh melampaui semua yang hanya bisa memberikan keuntungan secara lahiriah buat saudara dan saya. Yesus Kristus, dia bukan saja melepaskan saudara dan saya dari segala hal lahiriah, tapi dia juga melepaskan saudara dan saya dari segala permasalahan dosa saudara dan saya. Dia pembebas yang sejati.
Amin. Kita suka bikin Natal. Saya mau bilang begini, kita sering terjebak karena selebrasi, kita tergoda untuk melakukan selebrasi. Sehingga kita lewati Christmas without Christ. Kita lewati Christmas tanpa Kristus. Kita tidak pernah mendapatkan apa-apa. Makanya tidak heran, di padang gurun, ya tetap di padang gurun. Kemarin di padang gurun dan selama-lamanya di padang gurun. Kemarin dalam kegelapan, masih juga hari ini ada di dalam kegelapan. Kenapa? Karena kita melakukan penundaan untuk mengalami perjumpaan dengan Kristus Yesus. Belajar dari gembala ini. Mereka orang biasa. Tapi mereka bangkitkan satu gairah yang benar. Karena mereka kenal siapa yang akan mereka jumpai. Kenalkah kita dengan pribadi ini? Kita cuma tahu. Tapi tahunya kita tidak membuat saudara dan saya membangkitkan gairah yang benar untuk mengalami perjumpaan dengan Kristus Yesus. Tahu ya, kita semua tahu siapa Yesus. Kita bisa bercerita panjang lebar tentang Yesus Kristus. Tapi tahunya kita tidak bikin kita bangkitkan gairah yang benar untuk lakukan perjumpaan dengan Dia. Ini adalah sebuah kefatalan. Christmas without Christ. Jangan sampai ini terjadi. Sebab esensi daripada kelahiran Kristus adalah bagaimana kita mengalami perjumpaan. Kita akan melihat satu perbedaan yang luar biasa dari para gembala ini. Saudara bisa melihat keadaan mereka sebelumnya. Di padang, hopeless, dalam kegelapan malam. Mereka tidak bisa bikin banyak. Di padang dan di kegelapan malam. Tapi waktu mereka jumpa dengan Kristus. Ayat yang ke-20 dia bilang begini. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Tuhan. Di mana kambing domba? Di mana kawanan kambing domba gembalaan mereka? Pada waktu mereka jumpa dengan Kristus. Skala prioritasnya menjadi berbeda. Fokus mereka bukan lagi kepada kawanan domba kambing mereka. Waktu mereka jumpa dengan Yesus, fokus mereka, prioritas mereka berubah. Mereka menempatkan Kristus Yesus di atas segalanya. Saya terlalu yakin bahwa kalau saudara dan saya benar-benar mengalami perjumpaan dengan Dia, saya mau bilang perubahan yang radikal pasti terjadi dalam hidup saudara dan saya. Saudara tidak mungkin lagi hidupi kebiasaan yang lama. Saudara tidak mungkin lagi hidupi hal-hal buruk. Tahun 2023, saudara dan saya akan lepaskan semuanya di tempat ini. Dengan segala cerita yang buruk. Dan kita akan bergerak bersama dengan Dia. Kita akan bertolak bersama dengan Dia. Dengan satu cerita yang luar biasa bersama dengan Kristus. Perubahan pasti terjadi. Kenapa kita tidak bergerak dari satu perubahan kepada perubahan yang lain? Kenapa kita tidak pernah berpindah dari satu kebaikan kepada kebaikan yang lain? Karena kita gagal berjumpa dengan Kristus. Amin. Perjumpaanlah yang membawa saudara dan saya masuk dari satu perubahan kepada perubahan yang lain. Perjumpaan dengan Kristuslah yang membawa hidup saudara yang sebelumnya tidak memuliakan Tuhan menjadi hidup yang penuh dengan gairah untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Kita lihat para gembala. Dikatakan bahwa mereka kembali. Tidak dikatakan bahwa mereka kembali ke padang. Padang bukan lagi tempat John Elim. Katakan padang bukan tempat saudara dan saya.
Malam bukan tempat saudara dan saya. Amin. Dia mau bawa kita bertolak dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Siapkah saudara untuk bertolak bersama dengan dia? Untuk bisa bertolak, saudara dan saya harus bersepakat dengan dia. Dan persepakatan itu baru terjadi kalau kita jumpa dengan dia. Dari pihaknya dia bilang begini, ketahuilah bahwa aku menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Amin. Dari pihak saudara dan saya, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kita akan jalan bersama. Saya akan membawa saudara keluar dari padang. Saya akan membawa saudara keluar dari kegelapan malam. Demikianlah, pegang perkataan Kristus. Pegang ini. Hidup kita akan berubah. Belajar dari gembala. Dalam kesementaraan kita berjalan. Saya tahu, saya yakin ada banyak keterpurukan yang kita hadapi, yang kita alami 2023. Ada banyak kenangan cerita yang buruk tahun 2023. Mungkin sebelumnya kita mendiami padang. Tapi tidak sekarang. Berbeda dengan sekarang. Setelah saudara dan saya mengalami perjumpaan dengan Kristus. Berjumpalah, jangan pernah menunda. Penundaan akan membawa kefatalan dalam hidup saudara dan saya. Amin. Firman Tuhan bilang begini, dia tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Pegang ini sebagai fondasi, sebagai kekuatan. Tidak ada yang mampu merubuhkan, melululantakan saudara dan saya dalam perjalanan iman rohani saudara dan saya. Ketika kita bersepakat dengan dia untuk mau berjalan bersama-sama. Dan semuanya itu dimulai dari perjumpaan dengan Tuhan. Perjumpaan pasti mengubah hidup saudara dan saya. Mari kita